Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai kepribadian manusia dalam konsep Albert Bandura dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajawi Wisetyani MAG. Saya Agris Gazaradila. Dan saya Andi Rahma Putri. Langsung saja kita ke pembahasan. Pendahuluan. Kepribadian merupakan sebuah ciri karakter serta fiksi khas dalam diri seseorang yang berasal dari sebuah pembentukan yang didapatkan dari lingkungan sekitar, misalnya keluarga, serta faktor keturunan dan sifat bawaan sejak lahir. Kepribadian juga merupakan sesuatu yang inheler atau melekat dalam diri manusia secara menyeluruh serta memiliki cara tersendiri dan berbeda pada setiap individu. Sebuah studi mengenai psikologi kepribadian merupakan sebuah kegiatan yang mencoba untuk menjelaskan kecenderungan-kecenderungan yang mendasari perbedaan perilaku. Biografi Albert Bandura. Albert Bandura merupakan seorang tokoh psikologi Amerika yang beraliran behaviorisme, juga seseorang penggagas teori kognitif sosial. Beliau dilahirkan di Mundare, Alberta, Kanada pada tanggal 4 Desember 1925 dan ditemukan meninggal di rumahnya yang terletak di kawasan Stanford yang diakibatkan oleh gagal jantung pada usianya yang ke-95 atau lebih tepatnya pada tanggal 26 Juli 2021. Ia adalah anak bungsu dari 6 bersaudara dalam keluarga keturunan Eropa Timur. Kedua orang tuanya telah bermigrasi sehingga Bandura harus belajar mandiri didukung oleh kakak-kakaknya. Pada tahun 1949, beliau mendapat gelar sarjana muda di University of British Columbia dalam bidang psikologi. Ia memperoleh gelar PhD dalam psikologi klinis dari Universitas of Iowa pada tahun 1952, dan setahun kemudian ia bergabung mengajar dengan fakultas dan menjadi profesor psikologi David Starr Jordan di Universitas Stanford. Karya-karyanya adalah sebagai berikut. 1. Adolescent Aggression pada tahun 1959, yang kedua yaitu Social Learning and Personality Development pada tahun 1963, yang ketiga yaitu Principles of Behavior Modification pada tahun 1969, yang keempat yaitu Psychological Modeling, Conflicting Theories pada tahun 1971, dan yang terakhir yaitu Aggression, Social Learning Analysis pada tahun 1973. Teori belajar sosial. Albert Bandura menyatakan bahwa banyak aspek fungsi kepribadian yang melibatkan interaksi antar individu. Teori belajar sosial atau social learning theory dari Bandura ini didasarkan pada konsep sebagai berikut. Yang pertama yaitu saling menentukan atau reciprocal determinism, yaitu pendekatan yang menjelaskan tingkah laku manusia dalam bentuk integrasi timbal balik yang terus-menerus antar determinal, kognitif, behavioral, dan lingkungan. Yang kedua yaitu tanpa penguatan atau beyond reinforcement, yang memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu tingkah laku akan terus terjadi atau tidak. Akan tetapi itu bukan satu-satunya faktor pembentukan tingkah laku. Dan yang terakhir yaitu pengaturan diri dan kognisi atau self-regulation and cognition, yang dimana teori ini menetapkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, mengandalkan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Struktur kepribadian dalam perspektif Albert Bandura. Struktur kepribadian yang dikemukakan oleh Albert Bandura terdiri atas empat aspek utama, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem diri atau self system, yang kedua yaitu regulasi diri, yang ketiga yaitu efikasi diri, dan yang terakhir yaitu efikasi kolektif. Berikut adalah penjelasannya. Self system atau sistem diri. Albert Bandura meyakini bahwasanya pengaruh yang ditimbulkan oleh self system sebagai salah satu determinan tingkah laku yang tidak dapat dihilangkan tanpa membahayakan penjelasan dan kekuatan prediksi. Pengaruhnya secara otomatis tidak akan mengatur tingkah laku secara otonom, melainkan self system menjadi bagian dari sistem integrasi resiprokal.
Albert Bandura menyatakan bahwa fungsi psikologi dalam diri individu disebut sebagai kondisi triadic reciprocal causation. Seperti pada gambar berikut, sistem tersebut menandakan bahwa tindakan manusia ialah hasil atas interaksi antara lingkungan, perilaku, serta manusia itu sendiri. Dalam konsep tersebut digunakan kata resiprokal yang berarti timbal balik. Hal tersebut digunakan untuk mengindikasikan adanya interaksi dan dorongan yang memiliki kekuatan dan memberikan kontribusi yang setara. 2. Regulasi diri. Setiap individu mempunyai kapasitas untuk memodifikasi dirinya sendiri untuk menetapkan tujuan personalitasnya, merencanakan strategi sebagai bagian evaluasi, serta modifikasi perilaku yang sedang berlangsung. Strategi untuk memotivasi diri sendiri, yaitu satu, strategi reaktif, dan kedua, strategi proaktif. Perbedaan keduanya berada pada penggunaannya. Strategi reaktif digunakan dalam rangka untuk mencapai suatu hasil atau capaian, sedangkan strategi proaktif digunakan oleh individu untuk mencapai suatu tujuan yang lebih tinggi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu, yang pertama yaitu faktor internal, dipengaruhi oleh observasi diri, proses penilaian atau mengadili tingkah laku, dan reaksi diri afektif atau self-response. Dan yang kedua yaitu faktor eksternal, yang dipengaruhi oleh evaluasi tingkah laku dan penguatan atau reinforcement. Efikasi diri. Efikasi diri merupakan elemen kepribadian yang krusial. Efikasi diri sebagai keyakinan diri atau sikap percaya diri terhadap kemampuan sendiri untuk menampilkan tingkah laku yang akan mengarahkannya kepada hasil yang diharapkan. Efikasi diri sering dikaitkan dengan ekspektasi hasil yang merupakan pemikiran bahwa tingkah laku yang dilakukan oleh diri akan mencapai hasil tertentu. Sumber dari efikasi diri, yaitu satu, pengalaman reformasi merupakan prestasi yang pernah dicapai pada masa lalu. Dua, pengalaman vicarious, yang merupakan pengalaman yang diperoleh melalui social modeling. Yang ketiga, persuasi sosial dan keadaan emosi. Efikasi kolektif. Arti suatu individu ialah seseorang yang berusaha mengontrol kehidupan dirinya tidak hanya dengan efikasi diri individual, juga melalui efikasi kolektif. Efikasi kolektif berarti sebuah keyakinan yang ada di dalam suatu masyarakat dan bahwa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan suatu perubahan sosial tertentu. Analisis. Teori kognitif sosial Albert Bandura ini mengembangkan keraguan yang selama ini belum ada kebenarannya dan mengumumkan fakta-fakta dari berbagai kepribadian banyak orang. Topik yang paling sering diteliti adalah kepercayaan diri dan contoh seseorang yang mendapatkan kekerasan. Adapun kelebihan dan kekurangan teori ini adalah sebagai berikut. Kelebihannya ialah dalam dunia pendidikan dan pekerjaan memanfaatkan kepercayaan diri untuk meramalkan bahwa dia akan sukses pada masa yang mendatang atau tidak. Sedangkan kekurangannya ialah biasanya dikelompokkan dalam paradigma behavioristik karena berfokus pada pembahasan aspek pribadi yang ada dalam diri seseorang, tingkah laku yang tampak pada diri seseorang tersebut. Kesimpulan, Albert Bandura mengembangkan teori kepribadian yang berfokus pada titik sosial ini dikarenakan ia tidak setuju dengan teori terdahulu, seperti teori Sigmund Freud dan B.F. Skinner. Tolak ukur pada diri manusia adalah pemahaman dan penguatan yang dipengaruhi oleh observasi melalui modeling. Menurutnya, manusia yang aktif mampu berpikir dan mengatur dirinya sendiri, sehingga individu dapat mengendalikan dan mengontrol lingkungan tersebut. Sekian dari kami, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.